Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini bukan hari Minggu tapi kerasa kayak hari Minggu. Bahkan lebih luar biasa kayak hari Minggu. Penuh sekali Bapak Ibu sampai belakang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kalau hari ini kita memperingati akan kenaikan Yesus Bapak Ibu. Hari ini saya mau buka dengan membaca beberapa ayat Bapak Ibu. Sebelum saya masuk, saya mau minta tolong ditampilkan beberapa ayat yang akan saya pakai hari ini. Bisa? Ini ada beberapa ayat yang saya akan pakai hari ini Bapak Ibu. Ingat yang saya sampaikan waktu itu bulan lalu, kalau sudah keluar dari tempat ini, jangan cuma dengar tempat ini, tapi pelajari lagi di rumah. Carilah kebenaran sendiri di rumah. Apakah betul yang dikatakan oleh Pastor Joshua ini? Jangan-jangan Pastor Joshua salah. Kalau salah kasih tahu ke saya nanti ya. Jadi pelajari ayat-ayat ini supaya kita juga bisa bersama-sama lebih bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal akan firman-Nya. Dan hari ini saya mau mulai dengan membaca dari dua bagian dari pasal yang berbeda tetapi menceritakan cerita yang sama. Dan saya merasa ini adalah firman ayat yang saling melengkapi Bapak Ibu. Yang pertama kita akan buka bersama-sama di Matius 28. Matius 28 ayat 16 sampai 20 Bapak Ibu. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa," apa Bapak Ibu? "Muridku, dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Aku menyertai engkau Bapak Ibu. Kalau kita baca dari ayat ini, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus, kepadaku Yesus, yang ada di surga maupun di bumi. Dan sekarang pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan yang selanjutnya saya mau bacakan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 9. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ ketika mereka berkumpul bersama dengan Yesus, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima," apa Bapak Ibu? Kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu, hari ini kalau kita membaca ayat-ayat ini adalah ayat-ayat di mana Yesus sebelum Dia naik ke surga Bapak Ibu, Dia mengatakan dua hal. Kalau kita pelajari dua pasal yang berbeda, yang saling melengkapi ini, kalau saya bisa ringkaskan Bapak Ibu, yaitu adalah Tuhan mengatakan bahwa segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Yang pertama, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus yang di surga maupun di bumi Bapak Ibu. Tapi juga dikatakan bahwa engkau akan menerima kuasa. Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus, dan Yesus mengatakan engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kita telah diberikan kuasa. Katakan, kita diberikan kuasa. Kita telah diberikan kuasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem ke Yudea ke Samaria sampai ke ujung bumi. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ini dua, kalau saya bisa ringkas menjadi dua poin dari kedua pasal ini, yaitu adalah kita telah diberikan kuasa, dan yang kedua adalah pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan hari ini saya mau untuk lebih memasuki ke dalam poin yang kedua Bapak Ibu. Sebetulnya kita ini berkumpul untuk merayakan kenaikan Yesus, itu merayakan apanya?
kalau kita berkumpul di tempat ini hari ini, sebetulnya kita itu memperingati akan tugas Yesus yang sudah selesai, Bapak Ibu. Amin. Tugas Yesus sudah selesai, dari yang dia dilahirkan, dia sampai mengajarkan, melakukan mujizat, dia disalibkan dan dia bangkit. Semuanya sudah selesai. Tetapi kita juga memperingati yang kedua, kita mengingat akan janji Kristus bahwa Bapa akan mengirim seorang penolong. Jadi kita telah diberikan kuasa, kita diberikan seorang penolong. Tapi yang kedua juga mengatakan pergi dan jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Dan hari ini saya mau mendalami poin itu, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kita sering mengatakan pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, kata yang kita sering pakai, kata yang sering keluar adalah menginjil. Betul Bapak Ibu? Menginjil. Oh, kita perlu untuk menginjili teman-teman kita. Kita perlu untuk menginjili orang-orang di luar sana supaya mereka bisa kenal akan Tuhan. Kita perlu untuk menginjil. Menginjil itu apa sih saudara? Menginjil itu adalah kita memberitakan Injil. Kita memberitakan, menyampaikan kepada orang-orang, oh Yesus itu lahir, Yesus telah mati di atas kayu salib untuk kamu, dia telah bangkit untuk kamu. Kita tidak lagi hidup di bawah dosa itu. Kita memberitakan Injil kepada orang lain, Bapak Ibu. Tapi kenapa kalau kita berbicara soal Injil, Bapak Ibu, seringkali rasanya kayak menakutkan. Betul Bapak Ibu? Oh, kayaknya kalau kita dikatakan ayo kita pergi menginjil, kayaknya tertekan Bapak Ibu. Aduh, kayak deg-degan gitu. Kenapa Bapak Ibu kok kita ini sampai ketakutan, kita tertekan kalau kita ini diajak untuk menginjil, disuruh untuk menginjil. Ayo kita menginjil, kita takut. Kenapa? Karena sering kali kita mengatakan menginjil ya. Menginjil itu kita hubungkan dengan penginjil, betul kan Bapak Ibu? Penginjil atau evangelis. Dan kita mengartikan seorang penginjil ini adalah seseorang yang berusaha untuk menobatkan orang lain, terutama menggunakan berkhotbah, Bapak Ibu. Makanya kalau kita di sini bilang, ayo kita menginjil, yang masuk di dalam pikiran kita adalah, loh saya ini nggak bisa berkhotbah, betul Bapak Ibu? Kita takut, seakan-akan kayak, aduh harus kayak orang berkhotbah. Saya mau bicara di depan aja deg-degan, disuruh berkhotbah, gimana caranya? Jadi ada suatu tekanan, ada ketakutan ketika kita diajak, ayo kita perlu untuk menginjil kepada orang-orang di luar sana, kepada komunitas kita. Kita ketakutan, dan akhirnya Bapak Ibu, karena ketakutan dan tekanan yang besar ini, banyak orang yang Kristen menjadi orang Kristen yang pasif, Bapak Ibu. Orang yang pasif. Firman Tuhan mengatakan, pergi dan jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Kita semua dipanggil untuk memuridkan orang lain, untuk menyampaikan kabar Injil. Gak cuma pendeta yang di depan, gak cuma orang-orang staf gereja, bukan Bapak Ibu. Kita semua telah dipanggil, katakan aku dipanggil. Kita semua dipanggil untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Tapi karena kita punya mindset tuh, kalau menginjili itu berarti harus berkhotbah, akhirnya kita ketakutan Bapak Ibu, dan kita menjadi pasif. Kita akhirnya daripada saya ketakutan, daripada saya tertekan, ya sudah saya nggak usah lakuin sama sekali. Betul Bapak Ibu? Akhirnya kita datang ke gereja, kita kasih persembahan, kita ikut pujian penyembahan, tapi kita tidak pernah menyebarkan Injil Tuhan yang Tuhan telah taruh di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Saya ingat saya pernah menyampaikan tentang Injil firman Tuhan. Kalau kita menginjil kepada orang lain, kita kadang berpikir harus berkhotbah. Enggak Bapak Ibu, enggak harus berkhotbah. Ada firman Tuhan, nanti bisa cari di YouTube, saya lupa judulnya apa, tetapi saya menyampaikan bahwa kita bisa menginjili orang lain, memenangkan orang lain dengan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Perpanjangan akan kebaikannya, kuasanya, dan kebenarannya. Dan hari ini saya mau kita untuk mendalami ini. Mungkin kalau kita melihat menginjil ini kok menakutkan. Saya hari ini mau mengajak kita semua untuk belajar bersama-sama sebuah langkah kecil Bapak Ibu, untuk bisa memulai proses ini, memulai untuk hidup sesuai dengan panggilan Tuhan untuk menginjili orang lain Bapak Ibu. Saya katakan ini adalah baby step. Atau kalau Bapak Ibu pernah tahu seorang bayi yang belajar berjalan, Bapak Ibu pernah lihat ya, bayi itu belajar merangkak, lalu dia akan belajar berdiri, lalu dia akan belajar jalan. Waktu jalan dia akan jatuh Bapak Ibu. Kalau ada anak kecil umur 3 bulan gitu Bapak Ibu, apakah setelah itu saya langsung ajak lari Bapak Ibu? Gak mungkin.
Nggak mungkin anak ini tiba-tiba belum bisa berdiri sudah diajak lari, nggak mungkin. Saya punya anjing Bapak Ibu, anjing saya waktu umurnya baru beberapa bulan saya bisa ajak lari. Tapi kalau anak manusia, anak orang masih kecil nggak bisa lari Bapak Ibu, berbeda. Dan seringkali ini yang menjadi masalah. Kenapa kok kita takut dan kita tertekan? Karena ketika kita bilang menginjil harus berkhotbah, berkhotbah itu seperti ini Bapak Ibu, tinggi di sini. Mungkin kita merasa wah menakutkan sekali, besar sekali tugasnya, kelihatannya susah sekali. Tapi hari ini saya mau mengajarkan baby step. Kalau saya hari ini, saya bukan meminta Bapak Ibu untuk khotbah di depan hari ini Bapak Ibu. Kalau saya meminta Bapak Ibu untuk khotbah, itu seperti saya minta anak kecil, anak bayi ini untuk bermain sepak bola Bapak Ibu. Berdiri aja wis angel disuruh lari-lari nggawa bola, nggak bisa Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mau mengajarkan sebuah step yang kecil di mana kita semua bisa melakukan. Dan saya akan kasih tahu Bapak Ibu, langkah ini tidak menakutkan Bapak Ibu. Langkah ini tidak akan menekan Bapak Ibu, tetapi akan membantu dan mendorong Bapak Ibu untuk memenuhi amanat yang agung. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dan apa langkah pertama ini? Apa langkah kecil yang tidak akan membuat kita tertekan ini Bapak Ibu? Langkah itu adalah doa. Doa. Hari ini saya berikan firman saya, doa yang memenangkan Bapak Ibu. Doa yang memenangkan. Kalau hari-hari ini kita berbicara tentang doa, bagaimana cara berdoa, kuasa dalam doa. Tahun lalu kita juga sudah berbicara tentang doa. Tapi hari ini saya mau berbicara tentang doa yang memenangkan. Kenapa kok saya berikan judul doa yang memenangkan Bapak Ibu? Karena seringkali kalau kita berbicara tentang doa, yang diaplikasikan adalah untuk saya. Betul? Bagaimana saya bisa berdoa supaya iman saya lebih kuat, supaya saya tambah diberkati, supaya saya sembuh. Tuhan sembuhkan aku, Tuhan bukakan jalan untuk aku, Tuhan tuntunlah aku. Tuhan berkati makanan ini supaya makanan ini menjadi kekuatan bagi aku. Doa-doa yang keluar dari mulut kita seringkali, kebanyakan Bapak Ibu, itu untuk aku, untuk diri kita. Tetapi hari ini sebetulnya boleh atau enggak, saya bukan bilang enggak boleh Bapak Ibu. Doa untuk diri kita sendiri itu bagus sekali. Tapi hari ini saya mau memperluas doa Bapak Ibu, memperluas doa kita bersama-sama, supaya kita tidak cuma berdoa untuk aku, tetapi kita juga berdoa untuk orang lain. Kita berdoa untuk orang lain. Hari ini saya mau kita belajar bersama-sama dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13, dan saya akan bacakan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang apa Bapak Ibu? Perwira, mendapatkan dia Yesus dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Next. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan apa Bapak Ibu? Sembuh. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat yang 13, kita akan loncat ke 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini, kita melihat di ayat yang ke-9 dan ke-10 tadi Bapak. Ayat 10, boleh dibuka ayat 10.
Ayat yang ke-10. Kalau kita melihat Yesus mengatakan, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jujur Bapak Ibu, kalau saya baca ini artinya adalah Yesus sangat kagum akan iman orang ini. Tetapi waktu saya membaca firman ini pertama kali Bapak Ibu, saya cuma membaca ya biasa-biasa aja Bapak Ibu. Apa sih sebetulnya yang buat imannya dia mengagumkan? Kok sampai Yesus bilang tidak ada iman yang sebesar ini pada orang Israel, Bapak Ibu. Apa sih sebetulnya? Tetapi ketika saya ini mendalami akan ayat ini, saya renungkan, saya pelajari, dan ternyata pada akhirnya Bapak Ibu, saya pun juga kagum akan iman orang ini. Kalau kita cuma baca sekilas Bapak Ibu, kita tidak akan mengerti kenapa dikagumi, imannya kok hebat sekali. Kenapa kok iman sebesar ini tidak ada pada orang-orang Israel. Tetapi kalau kita dalami bersama, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendalami bersama, apa sih yang membuat imannya orang ini luar biasa, mengagumkan sekali. Kalau kita melihat di ayat yang pertama, ayat kelima. Nah, dikatakan ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira, Bapak Ibu. Saya mau kita untuk mendalami ayat yang pertama ini, karena ini adalah kunci untuk mengerti betapa hebatnya iman orang ini, Bapak Ibu. Kalau di sini katakan seorang perwira. Seorang perwira itu kalau kita cuma baca sekilas, kita pikir oh ya, dia adalah orang yang punya jabatan, seorang tentara yang punya jabatan. Tetapi kalau kita mendalami akan kata-kata yang dipakai di sini, seorang perwira sebetulnya dia itu adalah seorang senturion. Senturion ini itu adalah seorang komandan dari sebuah pasukan elit yang berisi 100 orang Bapak Ibu. 100 orang elit, dan dia ini adalah komandannya. Dan yang menjadi syarat untuk dia untuk bisa menjadi prajurit ataupun sebagai komandan, dia itu adalah harus orang Romawi. Dia harus orang Romawi, tidak boleh dari orang-orang yang lain. Nggak boleh orang Yahudi jadi orang Israel jadi komandannya gitu, nggak boleh Bapak Ibu. Harus orang Romawi. Jadi dia adalah komandan orang Romawi yang mengepalai 100 pasukan elit. Kalau 100 itu pasukannya waktu itu namanya legion. Pernah tahu ya? Mungkin nama iblis itu, legion. Itu adalah pasukan yang waktu itu sangat hebat Bapak Ibu pada zaman itu. Dan dia mengepalai 100 prajurit ini. 100 prajurit yang elit, senturion kata itu. Nah, ketika saya membaca ini, saya melihat bahwa Tuhan menunjukkan kepada saya, kamu lihat orang ini, dia ini adalah komandan dari pasukan elit, dan dia ini adalah orang Romawi. Kenapa kok ini penting Bapak Ibu? Karena sebagai seorang Romawi, dia punya Tuhan sendiri. Tuhannya dia bukan Tuhannya orang Israel, dia punya Tuhan sendiri. Dia punya Tuhan untuk obat-obatan, dia punya Tuhan atas sakit penyakit, dia punya Tuhan atas sakit penyakit dan kesembuhan. Tuhannya sendiri ada Bapak Ibu, dan ada ritual-ritualnya sendiri. Sebagai orang Romawi, dia punya Tuhan sendiri. Dan yang kedua adalah sebagai seorang komandan dari pasukan elit yang ditakuti oleh orang-orang, yang dia punya koneksi atau akses dan dia punya uang kepada obat-obatan dan dokter-dokter yang terbaik Bapak Ibu. Komandan ini bukan orang yang tidak punya apa-apa, tapi dia punya Tuhannya sendiri, dia punya uang, punya koneksi. Jadi untuk menyembuhkan orang itu sebetulnya dia bisa mencari cara lain Bapak Ibu. Dia orang Romawi, dia bukan Tuhannya, dia bukan Tuhannya orang Israel, Tuhannya dia bukan Tuhan Yahweh, bukan. Tetapi kita lihat dia datang kepada Yesus, dan dia mengatakan kepada Yesus di ayat yang ke-9 tadi. Kalau saya ringkas Bapak Ibu, dia mengatakan apa? Sakit penyakit pun akan tunduk kepada Yesus. Hebat enggak Bapak Ibu? Dia orang Romawi, punya Tuhan sendiri, punya uang, bisa cari obat, bisa cari dokter, tapi dia datang kepada Yesus dan dia mengatakan kepada Yesus, Yesus, kalau sakit penyakit pun akan tunduk ke dalam namamu. Kalau engkau mengatakan, akan terjadi. Itu yang dia katakan. Betapa hebatnya iman dari orang yang bahkan bukan orang Yahudi Bapak Ibu, bisa mengatakan seperti itu. Sakit penyakit pun akan tunduk kepada perkataanmu. Hari ini saya mau panggil Kak Wiwi untuk naik ke atas. Kak Wiwi naik ke sini enggak? Saya tiap kali kasih contoh saya suka manggil Kak Wiwi karena paling besar Bapak Ibu, paling kelihatan. Oke. Kak Wiwi,
Aku panggil ke atas. Kak Wiwi, ini mic-nya ada yang nyala nggak? Bisa dinyalakan? Oke. Kak Wiwi, Iya. kenapa kok naik ke atas? Karena dipanggil. Karena dipanggil, Iya. makanya naik ke atas. Sekarang pertanyaannya, kalau tadi di belakang ada orang yang ngasih tahu, "Wi, naik naik enggak?" Kalau ada yang suruh dari Iya. enggak. Kalau tengah-tengah khotbah gini ada yang bilang, naik naik. Enggak mungkin, enggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena orang lain. Karena orang lain. Enggak kenal. Thank you Kak Wiwi, kasih tepuk tangan untuk Kak Wiwi. Karena orang lain. Saya mau kasih contoh ini Bapak Ibu. Ini adalah contoh yang sangat simple Bapak Ibu, sederhana. Kenapa kok Kak Wiwi naik? Karena saya yang panggil. Apa yang membedakan saya dengan orang lain Bapak Ibu? Karena saya punya otoritas. Saya punya otoritas untuk memanggil Kak Wiwi untuk naik ke sini. Dan ketika Kak Wiwi saya panggil, dia percaya, dia naik. Nggak perlu pikir dua kali, nggak perlu malu-malu. Aduh naik apa enggak? Aduh naik atau enggak? Dia langsung naik. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada otoritas. Ketika orang ini datang kepada Yesus, imannya yang hebat adalah dia mengakui otoritas dari Yesus Bapak Ibu. Dia mengakui otoritas Yesus bahwa sakit penyakit pun akan tunduk kepadamu Tuhan. Kalau engkau mengatakan nggak perlu datang ke rumah saya, nggak perlu engkau menumpangi tangan kepada orang itu, katakan saja maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun adalah seorang prajurit. Kalau disuruh ke sana aku ke sana, kalau disuruh ke sini aku ke sini, kalau suruh kerjakan ini aku kerjakan. Maksudnya apa? Tuhan, aku tahu otoritasmu dan aku percaya akan otoritasmu. Hari ini yang saya mau kita pelajari bersama-sama dari centurion atau komandan ini, bahwa yang pertama imannya ini dia punya iman di mana dia mengakui akan otoritas Tuhan. Itu hebatnya. Dan yang lebih luar biasa lagi Bapak Ibu, imannya itu bukan untuk dirinya sendiri Bapak Ibu. Imannya itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keselamatan hambanya. Dia datang kepada Yesus, dia percaya kepada Yesus, dia minta Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Bukan untuk keuntungannya sendiri, bukan untuk supaya dia tambah kaya, bukan supaya dia tambah luar biasa, tambah hebat, tetapi demi hambanya yang sedang sakit di rumah, yang sedang tersiksa di rumah Bapak Ibu. Betapa hebatnya. Hari ini saya mau kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kalau dia datang kepada Yesus demi keselamatan hambanya yang sedang sakit dan menderita. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk datang kepada Yesus membawa satu nama Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu pikirkan di dalam hati Anda, coba cari. Carilah satu nama sekarang Bapak Ibu. Satu nama. Orang yang membutuhkan Yesus. Orang yang membutuhkan Yesus. Orang yang perlu untuk diselamatkan. Dan hari ini kita mau untuk mulai mendoakan orang itu Bapak Ibu. Mungkin bisa keluarga, mungkin bisa sahabat. Nggak perlu jauh-jauh Bapak Ibu. Seringkali kalau kita ngomong kita harus menginjil, kita takut karena apakah berarti harus setiap hari saya lihat ada tukang becak, saya injili orang tukang becak ini. Bisa Bapak Ibu. Dan itu luar biasa sekali kalau Bapak Ibu lakukan. Tetapi akhirnya kita terintimidasi, kita takut. Aduh saya nggak kenal sama orang itu, gimana saya ngomong sama orang itu. Saya nggak mau Bapak Ibu untuk berpikir panjang. Untuk langkah yang pertama ini Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Keluarga Bapak Ibu, mungkin sahabat Anda, mungkin kalau keluarga ada yang anak, ada yang orang tua, ada yang kakak atau adik, saudara. Tapi kita mulai punya satu nama yang kita mau bawa kepada Yesus. Dan kita katakan, Yesus tolong selamatkanlah dia. Seringkali itu yang kita lupa Bapak Ibu. Kita terlalu fokus akan masalah kita Bapak Ibu. Yesus tolong aku. Yesus, di mana engkau? Aku butuh bantuanmu. Yesus bukakan jalan Tuhan. Aku nggak tahu besok mau makan apa. Padahal kulkasnya penuh Bapak Ibu.
Saya nggak tahu besok mau makan apa. Tapi berapa kali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan selamatkanlah orang itu. Tuhan, orang itu butuh Engkau. Tuhan, aku berdoa untuk orang itu. Biar Engkau yang membukakan hatinya untuk bisa menerima firman-Mu, menerima benih firman Tuhan. Berapa kali kita berdoa untuk orang lain dan bukan untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Coba kita lihat bersama-sama dalam kehidupan kita. Dua hal yang saya mau kita pelajari dari orang ini. Yang pertama adalah kita datang kepada Yesus untuk mendoakan orang lain. Dan yang kedua adalah ketika kita berdoa, berdoalah penuh dengan iman. Seperti komandan ini, penuh dengan iman. Bukan saya berdoa supaya untuk menguatkan diri saya, oh orang ini supaya nanti tolong Tuhan selamatkan. Enggak. Doalah dengan iman seperti Tuhan sedang bekerja, Bapak Ibu. Karena memang Tuhan sedang bekerja. Ketika kita berdoa, mungkin kita tidak melihat, mungkin kita tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Tapi percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Amin, Bapak Ibu. Percayalah seperti komandan ini, bahwa Tuhan punya otoritas. Tuhan punya otoritas, Bapak Ibu. Mungkin kalau hari ini kita merasa selama ini kalau saya berdoa itu ya cuma biasa-biasa aja. Saya cuma doa makan, doa tidur, minta tolong sama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan bahwa ketika kita berdoa, kita perlu sadar bahwa kita ini bukan cuma berkata-kata, kita bukan cuma meminta, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita ini berdoa, kita ini sedang berperang, Bapak Ibu. Kita ini sedang berperang ketika kita ini berdoa. Kalau mungkin pernah dengar kata-kata peperangan rohani, pernah Bapak Ibu? Kita buka sama-sama di Efesus 6. Kalau ketika kita berdoa, kita ini sedang berperang. Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12 ini penting, Bapak Ibu. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala apa, Bapak Ibu? Doa. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, Bapak Ibu. Ketika kita ini berdoa setiap hari, Bapak Ibu, kita ini sebetulnya sedang berperang. Bukan berperang secara fisik, Bapak Ibu, tetapi kita sedang berperang di dalam alam roh, Bapak Ibu. Dan ketika kita ini berdoa untuk seseorang, kita ini sedang berperang untuk dia, Bapak Ibu. Seringkali kita berdoa, yang masuk dalam pikiran kita adalah ya cuma meminta. Bukan, Bapak Ibu, kita ini berperang. Kita ini sedang berperang, Bapak Ibu. Dan ketika kita berdoa untuk orang lain, kita berperang untuk dia. Kita berperang untuk orang ini yang kita sedang doakan, berperang untuk mereka. 2 Korintus mengatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan apa, Bapak Ibu? Benteng-benteng. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah.
Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya apa? Bapak Ibu, kalau hari ini Anda punya satu nama yang Anda bawa kepada Yesus, doakanlah supaya kubu-kubu itu diruntuhkan. Doalah supaya kubu-kubu itu diruntuhkan, supaya setiap siasat itu dipatahkan, merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan orang itu untuk menentang pengenalan akan Allah. Bapak Ibu, seringkali kalau kita menginjili seseorang, kita cuma datang, Bapak mau nggak terima Yesus? Enggak, oke, saya sudah selesai. Enggak gitu Bapak Ibu. Kita berdoa untuk orang itu. Kita peperangan. Doa supaya kubu-kubu itu diruntuhkan, supaya hatinya terbuka, pikirannya terbuka untuk mau menerima Yesus. Bapak Ibu, jangan cuma Bapak mau terima atau enggak mau. Oke, terima kasih Pak, saya sudah selesai tugas saya. Enggak selesai Bapak Ibu. Kita terus berjuang, kita terus berperang sampai orang itu dimenangkan. Amin Bapak Ibu. Maka dari itu judul yang saya pakai hari ini, doa yang memenangkan. Bukan cuma doa meminta-minta, doa untuk berkat, doa untuk kesembuhan. Bukan Bapak Ibu, doa yang memenangkan orang itu. Amin Bapak Ibu. Siapa di sini yang mau doanya memenangkan orang lain? Angkat tangan. Amin. Haleluya. Kita berdoa supaya kupu-kupu dan benteng-benteng itu dirubuhkan. Saya ingat ada satu teman saya itu badannya sakit-sakit semua Bapak Ibu. Dan suatu hari dia panggil tukang pijat. Dia minta untuk dipijatkan, dan itu rutin Bapak Ibu. Paling enggak seminggu 2 kali dia dipijat, terus terapi Bapak Ibu dipijatkan. Dan ketika teman saya ini berbicara kepada tukang pijat ini, ternyata tukang pijat ini bukan orang Kristen. Kalau tidak salah dia orang Buddha atau Konghucu, saya lupa. Tapi waktu dia mau menyampaikan firman kepada orang ini, mau menyampaikan tentang Yesus, dia bertanya dulu sama Tuhan, Tuhan, apakah aku sampaikan sekarang ya? Waktu dia tanya, Tuhan, aku sampaikan sekarang ya? Aku sampaikan sekarang ya? Tuhan bilang, tunggu dulu. Dia bingung pertama, tunggu dulu, kenapa tunggu dulu? Tapi hari demi hari dia terus bertanya. Setiap kali dia di terapi, dia tanya, Tuhan, hari ini aku kasih tahu ya, hari ini. Tuhan bilang, tunggu dulu. Waktu teman saya ini dibilangi tunggu dulu, bukan berarti dia cuma tunggu berdiam Bapak Ibu, tetapi dia berdoa untuk orang ini. Berdoa supaya kubu-kubu itu dipatahkan, supaya dia terbuka untuk menerima akan Yesus. Dia berdoa setiap kali dia dipijat, dia sambil berdoa Bapak Ibu. Dan suatu hari waktu sesinya untuk dipijat, Tuhan ngomong, kasih tahu hari ini. Dan ketika teman saya menyampaikan akan firman Tuhan, akan Injil itu, orang itu bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa sekali. Itu yang saya mau sampaikan hari ini Bapak Ibu. Kita mendoakan orang lain, jangan cuma asal terima Yesus atau enggak, terima atau Yesus atau enggak. Saya pun bisa membuat orang bertobat Bapak Ibu. Saya bawa tembak, saya todong, terima Yesus atau enggak? Bisa dia terima. Tapi kita doakan orang ini. Kita doakan karena peperangan kita bukan peperangan yang fisik, tetapi peperangan kita adalah peperangan yang di dalam alam roh Bapak Ibu, yang tidak kelihatan. Itu tempat di mana kita berperang Bapak Ibu. Hari ini saya minta tim praise and worship untuk naik ke atas. Yes. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita keluar dari tempat ini, saya mau memberikan sebuah PR Bapak Ibu untuk dilakukan di rumah. Kalau tadi sudah ada satu nama yang Bapak Ibu taruh di dalam pikiran Anda atau hati Anda, saya mau bawa dia kepada Yesus, saya mau doakan dia, saya mau datang kepada Yesus untuk mendoakan orang ini. Bapak Ibu, saya minta ketika pulang ke rumah, pikirkanlah 2 orang lagi, jadi totalnya nanti 3 orang. Hari ini keluar dari tempat ini di rumah Bapak Ibu, doa, Tuhan, aku berdoa untuk 3 orang ini, selamatkanlah 3 orang ini. Saya patahkan semua kubu-kubu yang membuat orang ini untuk menolak Engkau Tuhan. Doakan mereka Bapak Ibu, tuliskan, jangan cuma doakan, tuliskan supaya kita ingat untuk mendoakan setiap hari Bapak Ibu, sampai dia dimenangkan. Tuliskan di
buku Anda, tuliskan di Alkitab Anda. Kalau mungkin Anda seperti saya suka lupa, tuliskan di kertas, tempelkan di tempat di mana yang sering kelihatan Bapak Ibu. Jadi setiap kali Anda melihat nama itu, Anda berdoa dan bersyafaat bagi orang ini. Tuhan, aku berdoa untuk orang ini, biarlah dia akan diselamatkan. 3 orang Bapak Ibu, nggak usah lihat jauh-jauh, nggak perlu ngomong Tuhan aku berdoa untuk tukang becak yang jauh di sana, nggak perlu. Nanti boleh, tapi hari ini kita mulai dengan langkah yang pertama yang membuat Anda tidak tertekan. 3 orang yang Anda kenal, tidak perlu menyampaikan kepada dia, tidak perlu berkhotbah kepada dia, cukup mulai dengan mendoakan Bapak Ibu. Kenapa kalau saya bilang cukup mulai dengan mendoakan? Karena ketika Anda mulai untuk mendoakan, Anda akan tergerak untuk melakukan lebih dari cuma berdoa Bapak Ibu. Percayalah kepada saya. Saya mau menutup dengan satu ini. Bagaimana caranya kita punya hati untuk orang lain Bapak Ibu? Bagaimana caranya kita punya hati untuk orang lain? Kenapa kok saya bertanya seperti ini? Karena seringkali yang menjadi masalah adalah, ya saya tahu dia butuh Yesus, tapi kok saya hatinya tidak tergerakkan untuk mendoakan dia. Seringkali kita merasa seperti itu Bapak Ibu. Tapi bagaimana caranya kita punya hati? Bagaimana caranya kita punya hati untuk orang lain, supaya kita benar-benar mendoakan dia, benar-benar mengasihi dia? Bagaimana Tuhan caranya kita punya hati seperti itu? Jujur Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang saya hadapi di awal-awal menjadi seorang pendeta Bapak Ibu. Karena saya melihat kehidupan papa saya, Pastor Sam. Bapak Ibu kalau melihat Pastor Sam, ingat semua pasti, wah Pastor Sam itu luar biasa, hatinya untuk orang-orang itu luar biasa. Selalu yang diulang-ulang, hatinya Pastor Sam untuk orang-orang itu, apalagi orang-orang yang miskin, apalagi orang-orang yang tua. Aduh luar biasa sekali. Kalau diajak ngomong bulan ini, bulan depan, masih ingat bulan lalu ngomongnya apa. Wah luar biasa sekali. Pastor Sam punya hati untuk orang-orang. Waktu saya melihat papa saya mulai berpikir waktu masuk ke dalam pelayanan ini Bapak Ibu. Saya masih belum seperti papa saya. Maksudnya apa? Hati saya belum sebesar Pastor Sam. Pastor Sam tuh satu gereja tiap hari pagi-pagi jam 2 pagi sudah bangun didoain satu-satu. Saya kalau bangun jam 2 pagi tidur lagi Bapak Ibu. Ngantuk, betul ngantuk. Tapi saya mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya saya bisa punya hati untuk orang lain? Dan ketika saya mulai mencari itu Bapak Ibu, saya melihat pelayanan akan Yesus Bapak Ibu. Setiap kali Yesus menyembuhkan seseorang atau melakukan mujizat, dikatakan di firman Tuhan bahwa dia digerakkan oleh belas kasihan. Dia digerakkan oleh belas kasihan. Saya kenapa kok saya bilang belas kasihan? Karena belas kasihan itu didasarkan oleh kasih. Dan ketika saya merenungkan ini, bagaimana saya punya hati untuk orang lain? Yang pertama Bapak Ibu, kita harus punya Yesus dalam hati kita. Yesus atau Tuhan itu adalah kasih. Kalau ada kasih di dalam kita, ada kasih di dalam kita, maka akan keluar yang namanya belas kasihan Bapak Ibu untuk orang-orang. Dan seringkali yang terjadi adalah, betul saya sudah punya Yesus, betul saya punya belas kasihan, tapi seringkali kita tidak melakukan apa yang kita harusnya lakukan Bapak Ibu. Ketika Yesus menyembuhkan, dia berhenti dan dia melihat ada yang memanggil. Dia berhenti, dia melihat, dan dia menyembuhkan, dia melakukan mujizat. Pertanyaannya, berapa sering dari kita berhenti dan melihat Bapak Ibu? Kalau mungkin seperti cerita perumpamaan orang yang terjatuh, dia dipukuli, lalu ada orang lewat, dia lewat, orang lewat lagi, lewat. Tetapi ada orang terakhir yang datang, dia melihat, dia memperhatikan orang ini butuh bantuan dan dia menolong orang ini. Pertanyaannya, seberapa sering kita berhenti dan melihat ke sekeliling kita, orang ini butuh Yesus? Atau kita terlalu banyak berpikir tentang apa yang aku butuhkan. Aku butuh ini Tuhan, ini catatannya, ini uang jumlah segini, makanan seperti ini, semuanya ya. Nanti kalau sudah saya centang satu-satu.
Seberapa sering kita berdoa untuk orang lain, Bapak Ibu. Saya ingat ketika saya memulai perjalanan saya dalam mencari hati untuk orang lain, Bapak Ibu. Yang pertama saya lakukan adalah saya mulai berhenti dan melihat orang-orang di sekitar saya. Saya ingat saya mulai berbicara kepada beberapa jemaat, bagaimana kabarnya, lagi menghadapi masalah seperti apa. Saya melihat di dalam carousel saya, kita berbagi akan apa yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Dan ketika saya melihat, Bapak Ibu, di situ timbul sebuah belas kasihan. Bukan merendahkan ya Bapak Ibu. Wah, kamu nggak ngerti, kamu ngadepin masalah berarti kamu nggak rohani. Bukan, Bapak Ibu. Saya mendapatkan saya punya belas kasihan untuk orang-orang. Dan saya mulai mendoakan, Tuhan, orang ini sedang menghadapi ini, Tuhan, Engkau yang menolong dia, Engkau yang menuntun dia, pertemukan dengan orang-orang yang tepat, Tuhan. Saya mulai berdoa satu-satu. Sampai suatu hari saya ingat saya sedang berdoa di bawah. Dan saya cuma berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa untuk jemaat dan untuk kita semua di sini. Saya berdoa, Tuhan, berkati jemaat ini, Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun mereka, biar ada kelaparan dan kehausan akan Engkau untuk mencari kebenaran. Ketika saya mulai berdoa, Bapak Ibu, di situ ada sesuatu yang bergerak di dalam hati saya. Dan saya mulai menangis, Bapak Ibu. Dan saya berdoa bukan cuma berkata-kata, tetapi saya berperang, Bapak Ibu. Saya berdoa penuh otoritas. Saya mengatakan semua doa-doa itu. Saya percaya Tuhan sedang bekerja. Saya percaya Tuhan menuntun. Saya percaya Tuhan memberkati. Saya percaya Tuhan yang menunjukkan jalan, mempertemukan dengan orang-orang yang tepat. Ketika saya berdoa, saya bukan cuma minta lagi, Bapak Ibu, tapi saya berperang. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, bukan cuma untuk doa minta-minta, tetapi doa berperang, doa yang memenangkan, Bapak Ibu. Bukan lagi memikirkan untuk apa yang baik untuk diriku, tetapi berjuang untuk orang-orang di sekitar kita. Amin, Bapak Ibu. Gak perlu jauh-jauh, Bapak Ibu, gak perlu jauh-jauh. Cari di keluarga, cari sahabat Anda, lingkaran terkecil Anda. Dan ketika kita sudah memulai langkah yang kecil ini, Bapak Ibu, kalau seorang bayi dari yang bisa berdiri, dia bisa berjalan, maka dia akan belajar untuk berlari, Bapak Ibu. Hari ini saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk berlari. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri dan berjalan. Ambil langkah pertama supaya Bapak Ibu bisa berlari bersama-sama untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saya mau kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan memujikan satu pujian. Tuhan, pakailah kami, Tuhan, sebagai bejana-Mu. Terima kasih. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu, Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan
jadikan aku bejana. Tuhan, jadikan aku bejana. Aku serahkan Tuhan kepadamu, Bapak Ibu. Ingat bahwa kita ini bukan cuma orang yang minta-minta, Bapak Ibu, tapi kita juga punya sebuah tugas. Tuhan telah memberikan sebuah panggilan. Yes, Lord. Jadi hari ini kalau kita mengatakan, Tuhan, aku menyerahkan harapanku ke dalam-Mu. Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Dan hari ini aku mau mulai menjadi bejana, Tuhan. Seringkali kita menyanyikan lagu ini, Tuhan jadikan aku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk memuliakan Engkau, Tuhan. Tapi kita cuma nyanyi aja, Bapak Ibu. Kita cuma ngomong aja, tidak pernah melakukan, Bapak Ibu. Tapi hari ini mulailah ambil sebuah langkah, Bapak Ibu. Tidak perlu jauh-jauh, cukup mendoakan, Bapak Ibu. Mulai dengan mendoakan. Dan Tuhan akan memakai Anda untuk menjadi bejananya. Tuhan akan memakai kita untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Amin, Bapak Ibu. Saya mau tutup dengan satu ayat, Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu, hari ini saya mau mengatakan, doa Anda, orang-orang yang benar, bila didoakan besar kuasanya. Besar kuasanya, sangat besar. Yes. Bila dengan yakin didoakan. Kita belajar dari komandan ini, Bapak Ibu. Kita semua di sini sudah menjadi orang yang benar, Bapak Ibu. Sekarang saatnya kita berdoa dengan yakin, berdoa dengan iman akan otoritas Tuhan yang telah, kuasa Tuhan yang telah diberikan di dalam kehidupan kita. Kita doakan supaya kita bukan cuma doa minta-minta, tapi doa yang memenangkan orang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kalau hari ini kami datang kepadamu dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Tuhan yang menolong kami. Tapi hari ini kami mau belajar, Tuhan, untuk mengambil langkah awal ini. Langkah awal yang mungkin tidak terlalu besar, Tuhan, tapi kami rindu untuk dipakai sebagai bejana-Mu. Kami mau untuk mulai mendoakan orang-orang di sekitar kami, orang yang kami kasihi, Tuhan, supaya mereka bisa diselamatkan, Tuhan. Yes, Tuhan. Ingatkan kami hari demi hari, Tuhan, untuk terus menjadi bejana-Mu. Terima kasih, Bapa. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan pergi dari tempat ini, Kau yang memberkati setiap jemaat yang datang di tempat ini, Tuhan. Kau yang menuntun mereka untuk mempertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat di saat yang tepat, untuk orang-orang yang membutuhkan Yesus, Tuhan. Dan di sini semua akan menjadi orang-orang yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi orang-orang yang memenangkan jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.